Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2000 orang loh. Alhamdulillah. Kurang keras. Sekali lagi ya, setuju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah suka yang ganjil. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mawadu. Terima kasih teman-teman sudah datang untuk kajian kali ini. Marilah pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita diberikan bermacam-macam nikmat yang tak terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insyaallah kita istiqomah sampai akhir zaman. Amin. Baik, untuk kajian kali ini sudah datang Ustaz kita Fakir Muhammad yang akan membawakan tema indahnya kepribadian seorang muslim. Subhanallah, berat juga ya, tapi enak kayaknya. Baik, untuk memulakan acara, marilah kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim kepada Ustaz Fakir Muhammad. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam allazi qad anzalahu Allahu ilaihi Qur'anan Arabiyya liyatluwahu 'alal 'arabi wan nasi kafa amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'allaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, ini generasi muda semua, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang selalu melimpahkan nikmat. Kita sering dengar kata-kata nikmat. Nikmat adalah sesuatu yang menyenangkan, yang mendatangkan kebahagiaan, yang mendatangkan kesejahteraan, itu adalah nikmat. Kemudian Allah yang menganugerahkan rahmat. Arti rahmat adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan akal, kita mau memanfaatkan akal untuk beribadah, berarti kita disayangi oleh Allah. Allah berikan akal, kita lupa kepada Allah, berarti kita sedang berada dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Allah menganugerahkan berkah, kita sering dengar kata-kata berkah. Al-barakatu khairun yatazayyadu. Berkah itu adalah kebaikan yang bertambah-tambah. Artinya semakin hari semakin baik. Berarti kita ini dapat berkah di Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dulu pernah taat kemudian tidak pernah sholat, itu namanya suhtullah atau murka Allah telah datang kepada kita ini. Yang paling bagus adalah
dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, artinya dari hari ke hari kita bertambah baik dan tidak menyesal dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Karena ada juga orang yang terlanjur, saya terlanjur bersedekah hari Jumat, ya. Itu ada yang merasa menyesal dan lain sebagainya. Nah, ini jauh dari keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada hadis, wa tabassumuka li akhika sadaqatun, senyummu untuk saudaramu itu adalah sedekah. Maka banyak kaum muslimin lihat tabungan amal pada hari Jumat senyum saja dia, ya kan? Karena memang ada hadis senyum itu adalah sedekah. Tapi melihat tabungan amal, kotak amal itu bukan senyum, tapi kita memberikan minimal. Kalau setiap muslim yang hadir pada hari Jumat itu 1.000 atau 5.000, kalau ada 1.000 jamaah, berarti yang dikumpulkan oleh kaum muslimin pada hari Jumat itu minimal 5 juta untuk kemakmuran masjid. Dan inilah yang kita mungkin belum pernah mengali-ngali, ya, ataupun tidak pernah kompak kaum muslimin untuk menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan selawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada bulan-bulan Rabiul Awal ini umat Islam memperingati sejarah lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari yang berbahagia ini, pada zuhur yang penuh berkah ini, saya mengira tadi udah terlambat, memang sangat macet. Saya sudah hadir di Masjid Fathullah jam 10:30 karena Mas Junaidi memberitahu bahwa ini sangat macet, sehingga ini belum juga dihitung, terlambat ya. Alhamdulillah masih banyak, saya mengira hanya beberapa orang, tapi ini sudah lumayan banyak kalau dihitung ya, 200. Karena satu kaum muslimin itu nilainya 20 orang. Jadi ini sudah ada 40, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 260, 280, 200, 320, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, tambah satu lagi 460, tambah yang di belakang 480, mudah-mudahan ada satu orang lagi. Ya, sehingga jumlah kita ada 500 orang, tapi sudah lumayan lah 480. Ini bisa nanti dilihat ya dari kajian tentang ayat-ayat seperti tentang perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa nilai seorang mukmin itu 1 dibandingkan 20. Berarti kehadiran seorang mukmin dihitung 20. Maka ketika tidak ada orang, kalau ceramah di depan orang sedikit, anggap aja ada 20 orang, sehingga kita bisa berbicara dengan penuh semangat. Kan hadir satu orang lagi itu sudah 500 orang. Jadi 1 dibandingkan dengan 20. Jadi alhamdulillah tetap bersemangat kalau untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu berada di taman surga, hendaklah kamu senang atau betah hati, merasa senang, merasa bahagia dengan mendapatkan ilmu. Lalu sahabat nanya ke Rasulullah, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Majalisul ilmi," tempat untuk mengkaji ilmu. Berarti hari ini kita mencoba untuk melihat beberapa kajian kita. Yang pertama, seseorang itu disebutkan di dalam hadis, kalau dengan ilmunya bisa mendatangkan kemuliaan bagi dirinya, maka dia bahagia itu. Kalau ada di semua pernah lihat Pak Mario Teguh hari Jumat, hari Minggu, kalau saya tidak salah bulan Januari, beliau menyampaikan sebenarnya intisari dari hadis. Tapi Pak Mario ini pintar dia, karena yang hadir itu bukan hanya kalangan muslim,
dan muslimat, tapi juga ada orang lain. Dia selalu berbicara intisari dari Quran dan hadis. Ya, di antara contoh yang dia ungkapkan bahwa seseorang yang memiliki ilmu dengan ilmunya dapat mendatangkan kemuliaan baginya, maka dia akan termasuk orang bahagia. Contoh gini, kita tahu bahwa sholat wajib, tapi banyak umat Islam tidak sholat, berarti dia tidak cerdas. Karena Allah menyebutkan innama yatazakkaru illa ulul albab. Wa ma yatazakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang mengenal Allah kecuali orang yang cerdas otaknya, yang cerdas pemikirannya. Kalau kita lihat, Allah mewajibkan sholat kepada orang yang berakal, tapi banyak kaum muslimin yang berakal tidak sholat, berarti dia sedang tidak cerdas dan sedang dalam keadaan sakit jiwanya. Tapi adik-adik yang sedang datang halangan itu jangan nanti dituduh atau dikatakan kamu kurang sehat jiwa ya. Itu tidak, bahkan tidak boleh sholat bagi wanita yang sedang berhalangan. Kita lihat lagi sekarang, Allah mewajibkan sholat kepada orang yang sudah baligh, artinya yang sudah cukup umurnya. Tapi sekarang kita lihat, ada bapak-bapak yang usianya sudah di atas 40 tahun sampai dengan 60 tahun, 70 tahun tidak pernah sholat, dia muslim. Berarti tidak cerdas dan dia terhitung ke dalam kelompok belum balik, masih anak-anak. Masih anak-anak. Karena ada anak-anak yang belum balik sholat, imut-imut, ya kan? Apa bedanya? Jadi anak kecil yang belum balik sholat, bapak-bapak, kakek-kakek yang sudah jadi kakek belum sholat, berarti dia masih di bawah balik. Masih lebih cerdas anak-anak yang sholat dibandingkan dengan orang tua yang meninggalkan sholat. Jadi ada sesuatu, pertama jiwanya tidak sehat, maka keislamannya itu tidak indah. Jadi keindahan Islam itu selama seseorang menggunakan akalnya untuk mengamalkan rukun-rukun daripada Islam itu sendiri. Misalnya mengucapkan kalimat syahadah sudah biasa sejak lahir itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sudah diazankan, sudah dikamatkan, berarti lahir dalam keadaan Islam. Tidak pernah masuk Islam kan? Beda dengan Arifin Nababan, masuk Islam dia. Mahmud Yunus masuk Islam dia. Irina, ya kan? Itu masuk Islam. Kita ini lahir dalam keadaan Islam. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun supaya Islam ini indah, jangan seperti Islamnya orang Badu. Islamnya orang Badu disebutkan nanti di dalam surah Al-Hujarat ayat 14 ya. Ini bisa diingat-ingat aja, dicatat nanti dikaji lagi di rumah. Surah Al-Hujarat ayat 14 itu Allah sebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang Arab Badu. Jadi kalau Arab Badu itu disebutkan Arab Badu, Arab itu orang Arab yang tidak cerdas, orang Arab Badu. Di Banten juga ada orang Badu ya. Pernah lihat di jalan yang bungkusannya banyak. Nah, begitulah perumpamaannya. Tapi di Arab sana, perumpamaan Al-Arab itu adalah orang yang hanya mengakui diri sebagai Islam, tapi dia tidak sholat, tidak beriman, tidak puasa, dan sebagainya. Ini kita lihat ada dalam kalangan kita. Umat Islam di Indonesia kan banyak jumlahnya, tapi tidak semuanya sholat. Maka umat Islam yang tidak sholat sebenarnya menurut Quran itu tidak termasuk umat Islam. Ini kalau kita tegas ya terhadap ayat. Karena ini generasi muda semua harus belajar Quran dan hadis secara benar, bahwa orang Islam yang tidak sholat itu bukan muslim, tapi dia terhitung orang Arab Badu yang tidak paham. Ada pada masa Nabi, tapi sekarang nggak mungkin lagi difirmankan. Misalnya wahai orang Ciputat yang nggak sholat, nggak ada lagi ayat itu, ya kan? Wahai orang Dan Mogot yang tidak sholat, nggak ada lagi. Sudah turun ayat yang terakhir ketika Nabi masih hidup. Dan sekarang Nabi sudah wafat, tidak ada lagi ayat yang turun. Jadi tidak perlu diterjemahkan wahai orang Dan Mogot yang tidak sholat, wahai karyawan Indosat yang muslim yang tidak sholat. Tidak ada lagi firman Tuhan seperti itu. Cukup dengan firman Allah pada surah Al-Hujarat ayat 14,
Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab dusun berkata bahwa kami telah beriman. Tapi Allah memerintahkan Nabi menyampaikan dakwah, kul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan hai Muhammad bahwa orang itu belum beriman, dia hanya masih Islam saja. Jadi beda rupanya hidup dalam Islam tidak indah kalau dia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata lain itu Islam KTP banyak. Maka jumlah umat Islam itu banyak, tapi jumlah orang yang Islam yang benar-benar Islam sangat sedikit. Sehingga Allah berfirman wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Maka dulu ada orang Arab yang berdoa, ya Allah ya Tuhan, Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah ya Tuhan, jadikanlah aku ke dalam kelompok orang yang sedikit. Kan aneh nih doa. Orang minta dalam kelompok yang banyak. Lalu Umar bin Khattab nggak paham. Ana lam asma' do'aka hatal an. Saya belum pernah mendengar doamu seperti ini. Fama ma'nahu, apa itu maksudnya? Orang Arab ini menjawab, wa anta tahfidhu ya amiral mu'minin. Engkau pasti bisa menghafalnya wahai amiral mu'minin. La, tidak wahai saudaraku. Lalu orang Arab ini membacakan satu ayat, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Maka aku berdoa, semoga saya ini bisa masuk dalam kelompok orang yang sedikit. Kalau misalnya nanti di tempat tinggal kita ini hanya di masjid hanya 2 orang yang jamaah, kita berdoa, ya Allah ya Tuhan, semoga saya bisa masuk dalam kelompok yang sedikit ini. Jadi 3 orang 3 orang kali 20 jadi 60 orang. Ya kan? Tadi sudah kita sepakati bahwa satu orang mukmin nilainya 20 orang. Sekarang sudah lebih dari 500 yang hadir. Kalau dihitung dari tambah 5 ya 5 kali 20 100. Ya kan? Jadi sudah 600 kan, di atas 600. Jadi begitulah nilai dalam jihad juga seperti itu. Wahai orang mukmin, kamu jangan mundur, bahwa ukuran dan kekuatanmu Allah hitung 1 dibandingkan 20. Artinya kalau seseorang didolimi, umat Islam ini benar-benar berani berjuang di jalan Allah, Allah akan memberi kekuatan kepada mukmin yang benar-benar taat kepada Allah, 1 bisa mengalahkan 20. Kita lihat itu Nabi Daud alaihissalam sedikit orangnya hanya dengan keluarganya, tapi bisa mengalahkan 440 orang. Orang Jalut ya, Jalut yang dikalahkan oleh Nabiullah Daud alaihissalam, kelompok Al-Asbad yang kuat-kuat itu. Jadi bisa dikalahkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman harus benar-benar kuat imannya kepada Allah, bukan hanya mengatakan Islam, tapi Islam belum sempurna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sebelum kamu masukkan imanmu ke dalam hatimu, itu belum Islam yang sebenarnya. Kamu belum beriman yang sebenarnya, belum indah itu keislamanmu. Masih ngawur itu, masih dia Islam tapi nggak jelas keislamannya. Masih Islam seperti Islamnya orang-orang Badu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab itu hanya ngaku-ngaku saya beriman, tapi Muhammad diperintahkan oleh Allah, hai Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa mereka belum beriman sebelum iman itu dimasukkan ke dalam hati mereka. Mana contohnya? Ini adik-adik dari Indosat yang masih muda-muda disekolahkan di Amerika misal, atau di Jepang. Di sana tidak ada bapak, tidak ada ibu. Tapi kalau iman sudah masuk ke dalam hati, tidak ada yang jaga, tetap mau sholat. Itu namanya sudah masuk imannya fi qulubikum, ke dalam hatimu. Jadi kalau iman sudah masuk ke dalam hati, tanpa pengawas pun kita mau. Ya kan? Tanpa ada yang jaga kita mau. Puasa itu yang paling mudah untuk menguatkan iman lah, puasa. Kulkas ada, minuman dingin banyak, tapi yang namanya orang berpuasa, lihat apel, anggur dan sebagainya tidak mau makan, padahal tidak ada yang lihat. Itu namanya iman sudah masuk ke dalam hati. Maka keindahan Islam akan ditemukan ketika Islam telah menyatu dengan iman. Walamma
yadkhulul imanu fi qulubikum, Islammu tidak indah kalau imanmu belum kamu masukkan ke dalam hatimu. Kalau masih ragu-ragu, masih meninggalkan sholat tiap hari, itu belum Islam yang sebenarnya. Tapi kalau dia benar-benar Islam, tetap dia jaga. Oh, ini kalau pulang ke Pondok Raji jauh, berarti sejamak saja daripada meninggalkan sholat asar. Lebih bagus saya sholat jamak. Yang penting saya tidak pernah meninggalkan sholat gara-gara jauh tempat pekerjaan saya. Kan begitu cara berpikir. Itu rusak. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ragu untuk ngambil, apalagi hujan, macet dan sebagainya. Mau turun di tol nggak bisa, ada masjid di jalan tol, ya kan? Nah, ini ada rusak, ada keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah. Kita ambil demi kesempurnaan iman kita, sehingga tiap hari yang kita lalui tidak pernah kita meninggalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, kata Allah, kamu belum Islam yang sebenarnya, belum beriman dengan iman yang sebenarnya sebelum imanmu kamu masukkan ke dalam hatimu. Kemudian Allah memberikan pengetahuan agar kita ini punya sikap tegas. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Jika kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, la yalidkum min a'malikum syai'a, tidak ada sesuatu yang rugi pun sedikit pun tidak ada yang rugi dalam pekerjaanmu. Contoh misalnya Anda bekerja sebagai muslim di Indosat atau di Metro TV, di mana-mana, waktu sholat jaga dan sholat. Jangan takut nih, kalau saya sholat saya akan dipecat. Teman saya Pak Bukhari Daud sekarang jadi bupati di Aceh Besar. Dulu pernah kerja di Metropolitan di Kuningan sama orang Barat. Tiap hari Jumat itu buat rapat. Lalu dia mengajukan, kalau buat rapat jangan saat kami sedang mau sholat Jumat. Jadi rupanya bosnya tidak mau dengar. Akhirnya dia berpikir, untuk apa saya mendapatkan uang 15 juta per bulan atau lebih, tapi saya tidak bisa Jumat. Akhirnya dia mengundurkan diri dari bekerja. Dia sebenarnya dosen di Indonesia, dosen bahasa Inggris. Kemudian karena diminta untuk bekerja di sebuah perusahaan, dia mau. Tapi tiap hari Jumat bosnya selalu mengadakan rapat pada hari Jumat. Gajinya di atas 15 juta. Kemudian dia pilih untuk mundur. Apa yang terjadi? Allah berikan pekerjaan lain kepadanya, jadi bupati di Aceh Besar, Nanggro Aceh Darussalam. Berapa gaji bupati? Paling sedikit 30 juta. Biar rumah tangga itu diatur oleh negara dan sebagainya. 15 juta hilang, Allah gantikan 2 kali, ditambah dengan uang taktis lainnya. Ada uang-uang yang halal. Maka seorang bupati, kalau adik-adik jadi bupati, jangan ketawa, belum tentu gak jadi. Ya kan, kita biasanya begini, nggak yakin pada diri sendiri. Kadang-kadang melihat ini sepertinya kalau saya nggak mungkin terpilih. Jangan berpikir pada wajah kita masing-masing. Banyak orang misalnya seperti Sudarmono udah jadi presiden Uganda, nggak begitu bagus wajahnya, bisa jadi presiden, ya kan? Ada, kalau Allah ingin mengangkat derajat, nggak bisa melihat pun Allah akan memberikan dia jabatan tinggi. Contoh Gus Dur di Jepang, ya kan? Orang melihat Gus Dur keluar, semua orang Jepang keluar untuk melihat Gus Dur, tapi Allah anugerahkan kepadanya bisa jadi presiden di Indonesia. Dia sakit, istrinya juga sakit, tapi kalau Allah sudah mengangkat derajat seorang manusia, tidak bisa untuk menghalanginya. Jadi ini yang paling pokok, punya sifat tegas. Kalau ada yang menghambat kita dalam ibadah, jangan ragu-ragu bahwa Allah akan memberikan rezeki yang lain kepada kita semua. Tapi jangan karena ceramah saya ini besok mau pindah dari sini, jangan juga. Sedikit ya persoalan mau pindah nih karena saya nggak diizinkan mendengarkan ceramah kemarin. Bukan seperti itu. Jangan juga tegang ya. Ada juga sifat-sifat bijak atau hikmah yang diberikan oleh Allah, sifat sabar dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kita bisa bekerja dan juga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita cari di dalam kehidupan kita. Apa manfaat daripada tidak mengabaikan ibadah? Allah sebutkan, la yalidkum a'malukum syai'a. Kalau kamu mengutamakan ibadahmu, itu tidak ada yang rugi dari semua pekerjaanmu, dari semua aktivitasmu. Tidak ada yang dikorting oleh Allah, tidak ada yang rugi. Mengapa umat Islam tidak mau tutup tokonya
atau warungnya pada hari Jumat, karena mereka mengira bahwa di saat Jumat itulah orang paling banyak yang datang membeli. Akhirnya dia berpikir salah. Kalau saya datang ke Jumat, banyak nanti orang yang beli, saya nggak ada. Toko saya sudah saya tutup, warung sudah saya tutup. Padahal Allah menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Wahai orang beriman, bila dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, segeralah ke Jumat. Wa zarul bai', tinggalkan semua transaksi, semua pekerjaan, tinggalkan, tapi utamakan Jumat. Kalau berani bersikap seperti ini, apa kata Allah? In tuti Allah wa rasulahu la yalikum a'malukum syai'a. Kalau kamu benar-benar taat kepada Allah, benar-benar taat kepada Rasul, Allah telah menjamin kamu tidak akan rugi sedikit pun dalam pekerjaan dan aktivitasmu. Ini harus dicamkan oleh kita semua, karena Allah tidak pernah berbicara ragu. Beda dengan kita. Coba lihat itu Quran. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, inilah kitab yang tiada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu kitab Quran, diklaim oleh Allah. Inilah kitab yang tiada keraguan padanya. Tapi coba baca buku. Di mukadimah, di kata pengantar, buku ini tiada luput daripada kekurangan dan kekhilafan. Mohon kritikan para pembaca. Kalau Quran tertulis seperti itu, Masya Allah, bukan Quran. Quran ini masih diragukan, ada kekhilafan. Mohon kritikan daripada para pembaca. Ragu kita sama Quran, ya kan? Tapi ketika Allah berfirman Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, inilah kitab yang tiada keraguan padanya. Ini kalau mungkin sudah pernah belajar ulumul Quran, saya ingin memberitahu sedikit. Setiap kata setelah huruf-huruf muqatta'ah itu pada umumnya itu cerita Quran. Misal Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya kan? Itu cerita Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, nah, itu cerita Quran. Tapi juga ada pengecualian nanti. Surat Al-Qalam misalnya, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Mengapa Allah bersumpah dengan pena? Harga pena macam-macam. Harga pena yang paling murah ini 2.000 atau 3.000. Sehari ini bawa pulpen yang paling murah. Harga pulpen 3.000, tapi semua pulpen dan pena masuk Quran, termasuk spidol di dalamnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Jadi kalau kita sudah ngambil petunjuk dari Al-Quran bahwa pena pun menjadi hidayah dari Allah untuk kita gunakan tidak pada hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah. Contohnya tanda tangan uang haram. Ini salah. Pena ini bisa memainkan peran yang amat penting. Bisa dengan pena ini, dengan sebuah tanda tangan, Anda bisa mendapatkan fee dari Wisma Atlet misalnya. Ya kan? Itu bisa. Dengan sebuah spidol Anda bisa mengotori masjid. Contoh, tertulis kalimat yang benar pertama, jagalah kebersihan. Karena Anda usil lalu nanya lagi, mengapa kebersihan harus dijaga? Sebenarnya nggak perlu ditulis. Nanti ada jawabannya, karena kebersihan sebagian daripada iman. Udah berapa tulisannya? Ya kan? Datang lagi yang lain nulis, mengapa banyak orang yang beriman yang kotor? Buat tanda tanya lagi. Dijawab, mana ada, cuma kamu yang kotor. Hei, ini bukan papan tulis. Kalau bukan papan tulis, mengapa kamu menulis? Akhirnya berdebat dia di dinding. Karena tidak paham ayat. Tidak paham ayat Quran tentang pulpen. Mereka mengira bahwa pulpen tidak masuk Quran. Ini kan nama-nama ini, wa'allama adamal asma'a kullaha summa aradahum alal malaika. Semua nama sudah ada namanya. Ini pulpen, tidak bisa lagi berdebat. Ini tikus, nggak bisa. Bahasa terserah. Pen, al-qalam bahasa Arabnya. Pena, pensil, masuk. Jadi ini semua adalah pengetahuan dari Al-Quran, agar dengan Al-Quran kita bisa mengambil hidayah, baik dalam ibadah maupun dalam hal muamalah. Kita lihat muamalah. Umat Islam itu
Silaturahmi sampai ke alam kubur ada. Kalau kita masih hidup, itu saudara kita yang meninggal itu disuruh ucapkan salam. Kata Rasulullah, apabila seorang mukmin memberikan salam kepada mukmin yang lainnya, Allah kembalikan ruhnya untuk menjawab salam. Ini kita mungkin kurang yakin ya, tapi kalau udah pernah umrah, pernah haji, itu di Madinah kalau kita lihat ada kuburan Rasulullah, kuburan Abu Bakar, kemudian Umar, kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Safwatallah. Assalamualaikum ya Habiballah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kita ucapkan. Demikian juga dengan kuburan kaum muslimin lewat tanah kusir. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tapi jangan ditunggu jawabannya. Ntar lah mau nunggu jawabannya. Kalau dijawab gimana? Kabur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ngeri. Malamnya tidak bisa tidur. Oleh karena itu kata Allah, kamu tidak bisa dengar jawaban orang meninggal. Kamu nggak bisa dengar jawaban orang yang meninggal. Innaka lan tusmi'al mauta. Kamu nggak bisa dengar itu. Tapi jawaban itu tetap ada. Sesama muslim, kalau kita mendoakan Allah mengabulkan doa. Maka kata Allah, apabila kamu melakukan kebaikan dimanapun, baik dalam ibadah maupun dalam muamalah, la yalidkum a'malukum min a'malikum syai'a. Tidak ada yang rugi dari semua aktivitas dan pekerjaanmu, dijamin Allah tidak ada yang rugi. Kalau ada orang kawin, resepsi pernikahan, jangan sampai gara-gara orang lain kawin kita meninggalkan sholat. Ini pada umumnya entah ada yang umat Islam ini masih belum cerdas untuk menjaga waktunya. Padahal kalau memang sudah sudah terlalu mudarat bagi dia, sudah di make up dan sebagainya, insya Allah nanti saya akan sholat pada waktu Isya. Ini jamak tidak, sholat pun tidak. Allah kan maha tahu. Nah, ini prinsipnya dia. Lalu dia menafsirkan sendiri. Allah kan maha tahu kita hari ini kawin itu kan nikah itu kan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau sesekali kita meninggalkan sholat, kita bertobat, besok Allah saja menerima taubat, apalagi manusia. Ini akhirnya penafsiran yang salah lahir daripada penafsirannya sendiri. Padahal Allah telah memberi rukhsah berangkat dari Don Mogot ke Sudirman, ya kan? Bagusnya dijamak saja sholatnya, apalagi kaum wanita ini. Jangan karena make up wajah akhirnya dia meninggalkan sholat pada hari-hari resepsi perkawinan itu. Ini mudah-mudahan kalau gadis-gadis muslim yang belum nikah atau yang sudah nikah mungkin ada rencana kedua, siapa tahu ya. Enggak, ini ada rencana kedua, tidak ada halangan sebenarnya, tapi jangan dibicarakan tentang ini. Besok saya nggak diundang lagi, Ustadz tadi judulnya bukan itu. Ya kan? Tapi Islam membolehkan laki-laki sampai kawin 4 dan itu halal untuk dilakukan, tapi dengan syarat dia harus berlaku adil. Orang laki nanya, bagaimana kita tahu adil kalau belum pernah? Kita coba katanya. Ini kita tidak ada hubungan dengan kawin 4 karena judulnya bukan itu. Karena orang wanita sekarang, laki-laki harus punya ilmu juga. Itu kaum bapak pada umumnya hanya ikut Nabi masalah sunnah kawin 4, tapi ibadah sangat jauh dengan Nabi. Nabi tiap malam tahajud, kita tidak pernah tahajud, mau kawin 4 lagi. Jauh kan? Jauh. Ba'idun kullal bu'di, jauh dari segala yang jauh. Jadi kalau ikut Nabi hanya pada nikah, Nabi nikah sama orang tua. Sama Maria udah 50 tahun ke atas umurnya, suaminya meninggal di waktu peperangan. Lalu datang ke Nabi, ya Rasulullah, ini suami saya gimana, udah syahid di medan perjuangan. Saya ini ya sebatang kara, tidak ada yang akhirnya ditawarkan pada sahabat tidak mau. Jadi nikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau adik-adik mau kawin dengan nenek-nenek, ya lebih dari 1 sampai 4 falyatafaddal mashkura, dipersilakan. Nah gitu, itu namanya kawin sayang, itu bagus. Kawin ada 2 macam, ada kawin cinta, ada kawin sayang. Kalau ya gitu.
Waktu masih ada nggak? Masih. 5 menit lagi ya. Oh ya. Oh nanti ya. Ini satu lagi ayatnya ya. Satu lagi yang tadi kesimpulannya, kita belum termasuk Islam bila kita belum beriman pada Allah. Kalau masih mau meninggalkan sholat, belum Islam namanya. Islam yang indah itu adalah umat Islam yang memasukkan imannya ke dalam hati. Tidak ada yang jaga pun, dimanapun dia bekerja, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tetap sholat. Itu namanya sudah masuk imannya ke dalam hati. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau dulu pernah meninggalkan sholat, setelah kita dengarkan pengetahuan ini, mudah-mudahan kita tambah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir satu ayat, ini hanya 2 ayat saja. Siapa itu orang beriman? Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Summalam yartabu, kemudian dia tidak ragu-ragu. Kalau sudah iman, jangan pikirkan hal-hal lain. Misalnya gini, kita minta pada Allah, berkali-kali minta belum pernah dikabulkan oleh Allah. Yakinkan bahwa Allah sedang melihat keadaan daripada hambanya, apakah dia sabar ataupun tidak. Jadi berdoa kepada Allah itu tidak sama seperti meminta pada manusia, minta. Bukan seperti itu. Jadi berdoa kepada Allah, Allah sedang memperhatikan, sedang kesabarannya. Kemudian dia kalau benar-benar beriman, lam yartabu, dia tidak ragu-ragu. Bagaimana sikap selanjutnya? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Berjihadlah dengan jiwa, dengan harta dan jiwa mereka. Berjihad dengan jiwa, ibadah jangan ditinggalkan. Berjihad dengan harta, kalau adik-adik sudah punya penghasilan misalnya 3 juta per bulan, 75.000 wajib zakat, 2,5%. Rub'ul asyar min malina, 2,5% wajib. 75.000 enggak banyak dari 3 juta. Coba traktir kawan-kawan duduk di mie Aceh misalnya, ya kan? Atau di warung Padang 5 orang, itu per orang 30.000 paling rendah 150.000. Padahal zakat dari 3 juta cuma 75.000. Pada umumnya orang mengabaikan ini. Yang dia ingat hanyalah traktir teman-temannya ketika dapat gajian, tapi dia belum pernah menghitung berapa zakat yang harus saya keluarkan. 100 juta per tahun, 2.500.000. Anda pada waktu kerja sempat di sebuah rumah kecil, kemudian Anda jual 100 juta, zakatnya hanya 2.500.000. Jangan kikir, itu adalah hak Allah. Itu namanya jihad dengan jiwa dan harta. Karena kalau jiwa tidak mengizinkan, banyak orang gagal. Misal gini, ada suami istri bernazar, ini Pak, kalau nanti rumah ini laku, kita bayar zakat dulu. Iya, kata istrinya. Tapi ternyata setelah rumah laku itu, istrinya berpendapat lain. Ada pendapat baru. Apa itu? Gini aja Pak, kita sedekah aja mana yatim 5.000 per orang. Kita pilih 20 orang sama dengan 100.000. Yang sebenarnya zakat 2.500.000, tapi kemudian diolah menjadi 100.000. Hak Allah sudah ditahan. Apa yang terjadi? Maka Allah juga akan menahan rezeki-rezeki berikutnya. Dan dia tercatat orang kufur di akhirat nanti. Wallazina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati kafirun. Orang yang tidak bayar zakat di akhirat tercatat dalam kelompok orang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dianggap pelit. Jadi kalau sekarang cobalah belajar. Punya penghasilan 3 juta per bulan. Bismillahirrahmanirrahim. 75.000 itu adalah hak Allah Azza wa Jalla. Ini harus berani. Saya ketika menceritakan masalah zakat, lalu ada jamaah nanya, dan jamaah di Ciputat, Ustadz, ini saya dengar Ustadz berani kali itu sering kali ngomong masalah zakat. Ustadz ini bayar zakat nggak? Ini. Lalu jamaah nggak senang dengan yang bertanya ini. Pada itu yang paling bagus. Supaya Ustadz jangan terbiasa ngomong tentang zakat, dia sendiri tidak pernah mengeluarkan zakat. Saya katakan, saya ini seorang dosen, itu diangkat menjadi pegawai negeri tahun 91. Sejak tahun 90 saya sudah bayar zakat. Ada yang udah lahir 90? Ada yang belum? Sudah ya? Sudah, alhamdulillah sudah lahir. Walaupun masih kecil, waktu itu belum kenal saya juga belum kenal Anda karena masih kecil kan. Susah dipanggil anak kecil karena belum balik. Waktu itu ya kita belum kenal lah. Jadi setahun sebelum jadi dosen saya udah ngajar-ngajar. Penghasilan ngajar itu sudah di atas gaji. Waktu itu gaji capek 120.000. Harga emas 40.000.
Kalau orang yang punya uang 120.000 pada waktu itu sudah 240.000 sudah kena zakat. 80.000 per ini 3 gram itu 80.000 kali 3 250. Orang yang punya penghasilan 240.000 ke atas itu sudah wajib zakat. Saya sejak tahun 90 itu sudah penghasilan saya sudah di atas gaji. Saya belajar untuk bayar zakat. Jadi saya katakan bahwa saya sudah bayar zakat 1 tahun sebelum saya jadi dosen. Dosen tetap maksudnya. Kalau ngajar kan sebelum diangkat udah mulai ngajar. Jadi untuk apa hal ini disampaikan kepada umum? Karena ada jamaah yang bertanya, Ustadz pun harus menjelaskan bahwa dia juga bayar zakat. Jangan nanti dia ada ongkos nyuruh, bukan. Nyuruh-nyuruh orang untuk berbuat baik. Dia sendiri tidak pernah melakukannya. Itu kena dengan ayat surah As-Saff. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar dosa bagi orang yang hanya pandai berkata, pandai nyuruh orang berbuat baik, dia sendiri tidak mau melakukannya. Nah, ini yang paling pokok untuk diamalkan oleh kita semua. Itu namanya kalau sudah punya uang jangan ragu bayar zakat. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, berjihadlah dengan harta mereka dan dengan jiwa mereka. Jihad dengan jiwa contohnya ibadah, jangan tinggalkan salat. Jihad dengan harta, infak kepada anak yatim atau bayar zakat, itu namanya jihad. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur. Jadi kalau belum mau salat, belum mau bayar zakat, belum mau puasa, belum jujur itu orangnya. Tapi zakat ada rukhsah, ada keringanan. Kalau belum mampu, belum dosa. Kalau puasa, semua kita mampu. Tidak ada orang yang meninggal gara-gara puasa. Tidak ada orang yang gara-gara puasa langsung meninggal. Karena banyak juga orang nggak puasa meninggal juga. Dan banyak orang meninggal bukan di bulan Ramadan. Berarti puasa bukanlah sebab kematian kita. Tapi alangkah menyesal mati kalau pada bulan Ramadan kita tidak termasuk orang-orang yang berpuasa. Carilah keindahan Islam. Melalui ilmu, dengan ilmu kita bisa datang kemuliaan. Melalui harta, dengan harta kita bisa mendatangkan kemuliaan. Dengan kedudukan dan jabatan, dengan jabatan dan kedudukan bisa mendatangkan kemuliaan. Barulah kita temukan Islam itu indah. Dan Allah mengkelompokkan kita ke dalam ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar dan jujur. Kalau Allah sudah mengakui jujur dan benar, kalaupun ada manusia yang menganggap dia tidak jujur, tidak benar, maka kalam Allah lebih benar daripada ucapan-ucapan manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syukron Ustaz Mufakir Muhammad. Begitu jelas. Baik, untuk sesi tanya jawab sepertinya tidak ada gitu, waktu sudah menunjukkan 1:30. Oh, keindahan jadi seorang muslim itu yang pertama adalah iman itu masuk ke dalam hati kita. Lalu sholat, puasa, zakat, dengan harta, ya kan. Baik, itu aja yang bisa kami sampaikan. Yang benar datang dari Allah dan salah dari kami sendiri. Semoga cukup puas ya. Puas ya? Alhamdulillah, meskipun kita bukan alat pemuas. Alhamdulillah, kita tutup dengan baca hamdalah. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah. Doa penutup majelis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman ada 4 jadinya setengah